podcast Satu Suro Activity bekerja sama dengan First Story. Platform First Story ini sangat membantu saya untuk membuat publish show saya makin terkenal. Kalian perlu ketahui, ternyata platform Palugada ini sangat gampang sekali, keren, lengkap, dan yang pasti 100% gratis. First Story tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast. Dalam hal distribusi pun, First Story memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di First Story, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama, segera gunakan First Story dan bikin podcast kamu jadi terkenal. Gak pakai lama. Satu Suro Activity. Halo, perkenalkan saya Ocim dari podcast Roachcast. Mungkin buat kalian yang suka dengerin tentang keresahan anak muda, pemikiran anak muda, ataupun kalian kepo cerita di balik profesi seseorang, kalian bisa dengerin podcast Roachcast ada di Spotify dan Noise. Sebelumnya terima kasih buat podcast Satu Suro udah mau collab dengan podcast Roachcast. Jadi buat malam hari ini saya akan berbagi cerita nih tentang pengalaman saya dulu waktu kerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Yogyakarta. Sebelumnya maaf kalau nanti ceritanya agak kurang ngefeel atau gimana, karena ini adalah pertama kalinya aku cerita pengalaman horor di podcast. Jadi cerita ini dimulai di tahun 2021. Waktu itu saya atau aku aja ya biar enak. Aku baru banget lulus kuliah, masih fresh graduate. Terus cari kerjaan lumayan susah karena waktu itu kan masih suasana pandemi. Jadi waktu itu ada salah satu perusahaan swasta yang menerima saya kerja di sana. Lalu di perusahaan tersebut dibagi menjadi 3 shifting. Jadi ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Shiftingnya itu kalau shift pagi dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau shift siangnya dari jam 2 sampai jam 10. Nah itu setelah itu shift malam dari jam 10 sampai jam 7. Nah kebetulan dan saya juga sering dapat shift malam. Jadi untuk cerita kali ini saya akan bercerita waktu itu bahkan ini bisa dibilang mungkin sekitar di bulan April kayaknya ya, dan itu bertepatan sama Ramadan sebenarnya. Dan waktu itu sering dapat shift malam, jadi 1 minggu itu minimal dapat 2 shift malam gitu ya. Aku sering dapat shift malamnya itu di hari Sabtu dan Minggu. Nah mungkin waktu itu di hari Sabtu, waktu itu kan masuk bulan Ramadan ya. Tiap jam 2 itu pasti cari sahur gitu, dan itu pun carinya harus kloteran gitu. Jadi di timku dulu baru di tim sebelah gitu. Aku jelasin sedikit. Untuk shift malam itu biasanya 15 sampai 20 orang. Jadi
10 dulu keluar makan jam 2 sampai jam 3. Terus yang kloter kedua dari jam 3 sampai jam 4 gitu. Nah kebetulan untuk pas hari itu aku dapat keluar cari sahurnya di jam 3. Jadi jam 2 sampai jam 3 itu masih tetap bekerja dan suasana kantor itu benar-benar sepi. Hanya tim yang ada di ruanganku sama ada yang di ruangan lain, itu pun cuma sedikit gitu. Singkat cerita, biasanya jam 2 itu rawan kencing ya, apalagi ruangan ber-AC gitu. Jadi sering banget aku ke toilet, dalam semalam itu bisa 3-4 kali gitu, karena kan juga haus sebenarnya, jadi harus sering-sering ke toilet. Ceritanya waktu itu aku di posisi kloter kedua, jadi jam 2 sampai jam 3 masih kerja menunggu kloter berikutnya. Waktu itu ceritanya aku kan sering kebelet kencing ya kalau malam gitu. Terus aku ke toilet. Nah itu posisi toiletnya itu ada di paling ujung sebenarnya. Jadi itu bisa dibilang kalau dengar-dengar ya, di perusahaan yang ku ke tempat kerja itu adalah gedung yang bisa dibilang cukup lama gitu. Yang udah pernah dipakai buat selain perusahaan juga mungkin dulu disewa buat perusahaan lain atau buat apa gitu yang lain ya. Jadi itu bisa dibilang gedung yang lama. Jadi tahulah kalau gedung yang lama itu pasti banyak yang penghuni dalam tanda kutip. Jadi waktu itu jam 2 aku kebelet kencing dan toiletnya itu ada di ujung. Jadi kalau mau ke toilet itu harus ruangan dulu, terus lewatin lorong yang lumayan panjang. Habis itu ada musola, terus toiletnya di paling ujung. Nah itu kalau malam suasananya ya lumayan mencekam gitu ya, dan ditambah lagi di dekat toilet itu ada ruangan kaca dan di situ tuh selalu gelap gitu. Jadi emang ya kalau lewat situ pasti aku bakal cuek dan fokus mau ke toilet aja. Jadi waktu itu teman-teman lagi sahur, terus timku masih di ruangan dan aku berjalan ke toilet sendiri. Di waktu kencing di toilet itu ada semacam wastafel yang lurus gitu kayak di mall-mall gitu. Jadi aku ngaca dulu, cuci tangan dulu gitu kan, baru ke toilet. Nah waktu di toilet itu ya udah biasa aja gitu, kencing biasa aja. Kayak bulan-bulan sebelumnya aku juga kencing di situ malam biasa aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu malam itu agak aneh gitu rasanya. Jadi kelar kencing ya udah rasanya biasa aja. Terus ke wastafel, habis kelar kencing segala macam, terus keluar cuci tangan segala macam, dan di situ aku ngaca lumayan lama ya. Jadi ya mungkin adalah 5 menitan 10 menitan gitu. 5 menit lah biar nggak lama banget ya. Mungkin ada 5 menitan gitu. Terus udah kelar cuci tangan, ngaca, terus aku jalan keluar nih. Jadi di atas wastafel itu kayak ada ventilasi udara, dan di balik ventilasi udara itu ada semacam gudang gitu. Dan waktu habis cuci tangan kelar, terus mau balik ke ruangan, pas di pintu masuk toilet ada suara kayak orang nangis gitu. Aku nggak mikir aneh-aneh gitu, karena emang niatku cuma kencing doang gitu. Terus ada suara gitu, alah paling itu kayak suara-suaraan aja, paling halusinasi atau aku kecapean gitu. Dari situ aku balik ke ruangan ya biasa aja. Terus habis itu tim satunya balik, terus giliranku sahur jam 3 itu. Nah waktu cari sahur aku ngobrol sama temanku. Tiba-tiba temanku nih nanya gitu, dia manggil aku Ocin gitu ya. Kamu pernah gak sih waktu di toilet itu kayak dengar suara aneh atau kamu apa gitu, ngerasain hal aneh gitu?
Terus ini kok kayak yang aku mikir dulu kan, ini kok kayak yang aku alamin barusan gitu kan. Ya udah aku jawab iya sih, tapi kayaknya enggak deh, itu kayak halusinasi aja, kalau enggak paling aku kecapean, aku gitu. Karena aku basicnya bukan orang yang peka, dia orang biasa-biasa aja gitu, dan aku nggak pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kayak alah paling gitu doang, paling halusinasi doang, atau paling aku kecapean karena shift malam mungkin gitu ya. Ya udah habis itu ngobrol-ngobrol, ternyata dia juga ngalamin hal yang sama gitu, pernah dengar suara atau gimana. Dari situlah aku mulai agak parnoan nih shift malam. Jadi malam berikutnya, seminggu kemudian kayaknya aku dapat shift malam lagi di hari Sabtu dan Minggu, atau enggak Jumat dan Sabtu biasanya. Dari situ aku mau ke toilet nih. Jadi aku udah mulai agak parnoan di sini, karena aku bukan tipe orang yang peka gitu bisa dibilang ya. Tapi di malam itu kok aku ngedengar suara aneh gitu, makanya ya udah aku memberanikan diri gitu di jam malam seperti biasa. Kalau malam aku selalu kebelet kencing gitu, aku kencing gitu biasa aja. Terus aku kayak ya nunggu gitu, bukan kayak nantang ya, tapi aku nunggu cuma mau membuktikan gitu loh, apa kemarin tuh cuma aku karena aku lagi capek atau emang beneran ada. Ya udahlah aku nunggu tuh di wastafel, cuci tangan dulu segala macem, terus kencingnya udah kencing biasa, ya biasa aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak. Terus kelar kencing, biasalah aku langsung keluar di wastafel, cuci tangan dulu. Nah di wastafel ini ada cermin sebenarnya, yang lupa aku bilang. Jadi wastafel depannya cermin, terus atasnya itu ventilasi udaranya gitu ya. Aku tunggu tuh, kok nggak ada suara gitu. Terus aku lihat ke atas, enggak, perasaan biasa aja gitu ya dalam pikiranku. Ya udah, aku di situ nunggu lagi sekitar 5 menitan gitu kan. Ya sekedar buat membuktikan ya, karena aku kepo gitu. Sebenarnya itu halusinasiku atau apa aja gitu. Singkat cerita, ya udah habis nunggu 5 menitan nggak ada apa-apa. Terus aku keluar kan, karena udah nunggu 5 menitan, ya udah keluar. Dan kejadiannya sama lagi. Pas aku di pintu masuk toilet, ada suara itu lagi, kayak cewek nangis. Sekarang kalau kemarin itu ketawa ya, ini kayak nangis gitu. Terus aku langsung merinding kan. Dari situ aku langsung buru-buru ke ruangan. Terus aku cerita sama temanku yang kemarin nanya itu waktu sahur. Dari situ aku mikir, wah ini beneran gak ya gitu kan. Karena aku ya jujur li. Bisa dibilang ya percaya gak percaya. Dan emang gak ada rasa takut gitu sebelumnya. Terus waktu ngalamin itu, apa bener ya? Padahal ini kan bulan puasa, aku mikirnya gitu. Dan ini malam di deket-deket sahur gitu. Dari situlah mulai, dari situ aku makin, ini beneran kali ya aku gitu kan. Terus aku cerita sama temanku, beneran tadi aku di kamar mandi dengar suara ini gitu, kayak yang diceritain kemarin gitu. Ya udahlah, dari situ aku mulai parnoan. Nah, tapi kejadiannya gak cuma sampai situ. Habis itu, singkat cerita, ada shift malam lagi. Temenku nih habis kan sahur sama aku, dia sahurnya bareng sama aku gitu ya, di jam 2 apa jam 2, karena aku dapat kloter pertama ceritanya gitu. Jadi jam 2 kita sahur duluan. Dan di kantorku itu ada kayak kantin buat makan, dan sedangkan si temanku ini dia milih buat sahurnya tuh nanti dulu, mepet jam 3 gitu. Jadi dia tiduran di musola gitu. Jadi kayak yang gue ceritain tadi, dari ruanganku ke lorong dulu, terus ada musola, baru paling ujung itu toilet. Nah, musola sama toilet ini tuh sebenarnya sebelahan. Nah, dia tiduran di situ, terus aku di kantin. Nah, di kantin ini dekat sama ruangan kerjaku. Dari situlah
Aku lagi enak-enak sahur, makan sama teman-teman yang lain, tiba-tiba dia datang nih. Datang kayak buru-buru tergesa-gesa gitu, mungkin ya waktu itu raut wajahnya. Pokoknya dia datang terus langsung kayak panik gitu. Habis dari mana mas? Aku kan manggil dia mas gitu ya. Habis dari mana mas gitu. Aku tadi habis tiduran dari toilet lagi. Aku tadi habis tiduran di musola gitu. Terus waktu tidur tuh aku kayak ngerasa tindian gitu. Kan musolanya sepi banget ya, cuma ada dia sendiri waktu itu. Kayak merasa ada kayak ditindiin, terus nggak bisa bangun, tiba-tiba ada kayak item-item gitu nengok dari pintu musola, terus kayak ngajak, kayak manggil gitu. Dari situ dia udah kayak tindian 2 kali, terus langsung kan bingung ya nggak bisa bangun, terus dia bisa bangun langsung lari ke ruangan, langsung ke kantin tempat makannya teman-teman gitu. Terus dia cerita sama aku kayak gitu. Terus aku makin mikir, makin overthinking ini. Aduh, padahal aku sebelumnya nggak begitu-begitu amat, gak mikirin yang hal-hal begituan gitu loh. Apa mungkin bisa juga karena kita udah kesugesti dari waktu cerita di sahur, makanya pikiran kita itu makin mendukung sugesti kita. Nah itu aku masih nggak tahu ya, karena aku selama ini fine-fine aja. Terus habis itu makin overthinking. Nah ada malam berikutnya nih sebelum aku resign dari situ. Jadi waktu itu aku ke toilet lagi nih. Habis sahur kan, dari jam 2 dan 3 aku cari sahurnya di luar sama temanku ini juga. Terus waktu jam 3 kelar makan di luar, ke toilet lah aku karena kan kebelet kencing ya. Ya udah aku udah bodo amat gitu ya, udah aku sendirian. Dan kebetulan itu emang ada barengannya waktu itu kan. Jadi aku fine-fine aja gitu berdua gitu. Sama tim lain maksudnya ya. Terus ya udah kencing, dan kebetulan emang cuma berdua aja, tapi aku gak kenal orang ini. Ya udah dia di toilet sebelah, aku di toilet sebelah. Nah pintunya emang ada 2. Dan kayak kencing biasa aja. Aku gak mikir aneh-aneh kan ada temennya gitu. Ya udah aku kencing biasa segala macam, keluar cuci tangan lagi di wastafel. Terus tapi kali ini aku udah nggak ngeliat atas lagi, udah bodo amat gitu, yang penting kencing terus balik kerja. Nah sebenarnya toilet ini sebelahnya toilet cewek sama toilet cowok. Jadi kalau misalkan malam itu, kalau misalkan toilet cowok penuh, kadang teman-teman cowok itu juga kencing di toilet cewek karena emang ya karena malam nggak dipakai, ya udah bebas di situ aja gitu. Aku sampai di pintu toilet, terus tahu-tahu ada temanku nih yang tadi aku ceritain, yang sering ngobrol sama aku tentang hal itu ya. Tiba-tiba dia nongol dari toilet cewek gitu. Terus dia diem aja papasan sama aku, padahal emang dia orangnya akrab gitu sama aku, dan gak mungkin dia gak nyapa aku kan. Waktu itu dia diem aja. Aku keluar tiba-tiba juga udah sendiri, mas-mas yang di sebelah tadi kayaknya udah keluar duluan gitu. Kok ini diem aja gitu papasan sama aku. Terus ya udah aku kayak cuek juga. Terus aku agak jauh, aku lihat ke belakang nih. Aku mastiin ini bener dia bukan bener temanku bukan ya. Aku lihat kakinya masih napak gitu kan. Tapi kok dia diem kayak aneh gitu, kayak dingin gitu sikapnya. Ya udahlah, aku bodo amat lah gitu. Ya udah aku lewatin musola, terus jalan ke ruangan kerja. Sebelum ke ruangan kerja aku papasan sama tim lain gitu. Mas ayo temenin aku ke toilet gitu. Aku mau ngecek temanku gitu kan. Ya udah aku ngecek ke toilet, dan emang pintunya tuh ketutup semua gitu. Pintu toilet cowok itu ketutup semua. Jadi aku ya udah, oh mungkin emang dia gitu kan. Ya udahlah, habis itu aku balik. Terus masnya yang aku ajak tadi itu dia juga panik sebenarnya. Ya udah aku langsung ke toilet, langsung balik ke ruangan kerja lagi. Nah anehnya, pas aku ke ruangan, orangnya udah ada di meja gitu, nggak di toilet. Padahal kalau misalkan
dia habis dari toilet dan mau ke ruangan, pasti papasan sama aku sama mas-mas yang kuajak tadi. Karena jalan satu-satunya ya lewat lorong itu gitu. Lewat lorong dan ada loker-lokernya. Nah di situ aku mulai wah parah sih ini, masa sih kayak gitu sih. Terus aku tanya kan, Mas bukannya kamu tadi ke toilet ya? Hah mana ada orang aku dari tadi di sini siap-siap mau kerja gitu kan. Wah gue makin mikir aneh-aneh nih. Terus siapa yang gue temuin di toilet tadi gitu kan. Wah gue makin gak karuan juga. Wah dari di situ aku makin mikir yang aneh gitu. Karena aku sebelumnya gak pernah ngalamin hal-hal yang begini gitu. Dan emang gak suka aja dan cenderung cuek sih sama hal yang kayak gini. Dan aku tuh tipe yang bodo amat, jadi mau lewat yang di tempat kayak mana ya udah bodo amat, gak mikirin yang aneh-aneh gitu. Tapi dari semenjak kejadian itu, aku jadi mikir apa bener ya gitu. Dan dengar dari cerita Pak Satpam dan teman-teman kerja yang sebelumnya udah duluan kerja di sini, emang di sebelah toilet itu ada gudang dan bahkan Satpam pun nggak berani kalau mau ke situ. Kalau malam hari ya, jadi ya emang mungkin di situ terkenalnya kayak gitu. Aku juga kurang tahu. Tapi yang aku alamin kayak gitu, entah itu halusinasi atau sugesti dari obrolanku dengan temanku. Tapi yang aku alamin kemarin kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja yang bisa gue ceritain buat malam ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih juga buat podcast Satu Suro udah mau collab dengan aku di sini ya. Mungkin gitu aja. Saya dari podcast Roadcast pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Para pendengar Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Satsuroi.